Satu. Selamat malam, Pak Agus. Sudah bersedia datang di Good Morning Indonesia with Poetry malam ini. Selamat malam, Pak Anton. Sehat selalu. Ya, kami hanya ingin menanyakan tentang Indonesia dulu dan Indonesia kini dalam konteks Anda pernah di Melbourne ya 92 sampai 95 ya. Gambaran apa yang ada di pikiran Anda Indonesia waktu itu setelah pulang ke Indonesia, terus Indonesia sekarang? Oke, kita mau lihat dari sisi apa nih, Pak Anton? Dari sisi terserah. Oke. Sosial mungkin yang paling menurut Anda sendiri, apa yang paling penting di pikiran Anda sendiri? Saya lihat yang ketika kalau kita bandingkan dulu ya, nggak tahun 90-an, dari tahun 95 begitu. Kalau saya berangkat ke Melbourne tahun 92, 3 tahun mungkin tidak terlalu berasa ya perubahannya. Tapi kalau kita lihat dari 95 ke sekarang, yang jelas banyak sekali. Misalnya saya dulu masih mengalami yang namanya komunikasi lewat pager. Itu udah ada tuh waktu itu. Kemudian pager hilang kan, kemudian handphone. Handphonenya pun masih sebesar bakiak gitu ya, pakai Motorola itu. Masih cuma buat telepon aja. Jadi saya mengalami tuh hal-hal yang mungkin generasi milenial tidak mengalami. Saya dari sisi teknologi banyak sekali merasakan perubahannya gitu ya. Jadi dulu kita kalau misalnya mau riset mesti ke perpustakaan cari buku gitu kan. Kemudian juga ketika pulang juga ternyata sekarang ini tentu banyak perubahan. Jadi mungkin hampir sama dengan negara lain. Nah dari sisi yang saya lihat perubahan besar adalah dari sisi keakraban ya. Akibat teknologi ini. Dulu 95 kita kalau ngobrol masih enak gitu ya. Kalau reuni itu akrab banget gitu kalau ketemu. Bahkan sampai 2003 saya ingat reuni itu betul-betul berkesan. Tapi sekarang ini kalau kita kumpul sama teman-teman, asik masing-masing asik gitu ya main handphone. Jadi sepertinya kita kok hambar seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Kita merasakan karena dampak dari HP ini. Terus yang ketiga barangkali yang saya rasakan adalah kalau dari sisi anehnya gitu ya, kalau dari sisi religi, terutama dari sisi agama Islam, perkembangan juga pesat gitu ya. Pesat, istilahnya dulu itu mungkin tidak pernah dengar kita anak kecil bisa hafal Al-Quran gitu ya. Karena di Indonesia banyak gitu ya, terus rumah-rumah hafid istilahnya gitu ya, orang-orang penghafal Al-Quran juga makin banyak. Kesadaran orang untuk ke agama, untuk beribadah itu juga pesat. Sejalan juga dengan semakin luar biasanya kriminalitas gitu ya, semakin sadis juga gitu ya. Jadi kayak ada keseimbangan gitu ya, yang buruk dan yang baik itu ada nah ini saling bersaing seperti itu. Itu perbedaannya. Terus kalau dari sisi ekonomi, ya kalau saya mau jujur ya, mungkin masa paling stabil itu ya zamannya Pak Harto gitu ya. Pak Harto itu paling stabil, istilahnya harga gitu ya. Kemudian kalau sekarang kan begitu mau Lebaran naik, kan nggak turun lagi gitu ya. Mungkin dulu tuh yang luar biasa adalah pengendalian dari sisi kebutuhan pokok itu terkendali. Itu aja barangkali sementara Pak Aton. Iya. Tapi menarik ya yang Anda katakan tadi bahwa di zaman Soeharto itu lebih makmur ya. Tapi dalam setiap kehidupan tentu sukses dalam satu bidang, tentu dengan ongkos di bidang lain ya. Tidak sebebas sekarang bicara ya. Dan itu saya rasa normal, biasa dan terjadi di mana-mana ya. Tapi secara keseluruhan, kira-kira masyarakat kita lebih bahagia sekarang atau dulu? Kalau pendapat pribadi saya dulu. Kenapa? Karena perut aman, sekolah aman gitu ya. Ya kita sekarang
kondisinya memang bukan karena faktor internal, eksternal juga kan mempengaruhi ya. Kondisi ekonomi kita seperti itu kan, bukan berarti yang dulu lebih hebat atau yang sekarang kurang mampu ya. Saya rasa masalahnya adalah situasinya memang berbeda gitu ya. Medan perangnya beda gitu ya. Medan perangnya beda. Kalau saya melihat seperti yang Pak Anton sering bicara dengan saya, setiap zaman itu ada dikirim khusus gitu ya. Kayak ada skenario-nya gitu ya. Zaman dulu misalnya Pak Soekarno gitu ya, yang kemerdekaan. Terus kemudian muncul Pak Harto, seolah-olah kayak menyesuaikan dengan kondisi suatu bangsa begitu ya. Pada akhirnya kita akan baru melihat seperti itu. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan masing-masing presiden Republik Indonesia punya misi masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Jadi kita tidak bisa sebenarnya menghakimi bahwa satu presiden lebih baik karena situasinya berbeda dan kebutuhan juga berbeda. Ya, karena kita tidak bisa mengatakan si A lebih baik, si B lebih jelek begitu ya. Pasti semua itu sudah istilahnya apa ya, nggak mungkin lah satu orang katalah yang benar tidak baik, kemudian yang lain juga jelek kan nggak mungkin. Biasanya ada juga yang tetap baik ya. Di antara orang baik ada orang jahat, di antara orang jahat pasti ada orang baik juga kan, seperti itu. Jadi saya melihat ini, kalau saya kembali malah ke masyarakatnya ya. Jadi kalau masyarakatnya itu baik, ya otomatis biasanya negara itu akan baik juga. Jadi nggak bisa kita menyalahkan atau mengandalkan kepada satu figur gitu ya. Ya kita kalau balik ke agama kan zamannya Sodom dan Gomora itu zamannya Nabi Lut ya. Kan karena masyarakatnya akhirnya kena azab seperti itu. Ya kan? Jadi kalau cuma masih ada orang-orang itu yang masih baik, ya masih diselamatkan. Jadi saya punya kayak seperti itu. Jadi kembali masyarakatnya harus berubah gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan pemimpinnya. Berubahlah dari sisi masyarakatnya dulu gitu. Baru semua akan berubah. Ya, tapi itu kan seperti analogi telur duluan atau ayam duluan. Mana yang harus diutamakan? Ya, kalau saya melihat begini, kenapa kita nggak sita aja mulai dari diri sendiri dan lingkungan. Kenapa kita harus terlalu menyuruh orang lain untuk berbuat sesuatu? Terus kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kita mulai dari kita sendiri. Nanti mungkin ada orang kepengaruh kita seperti itu. Dibandingkan dengan kita menggunakan orang lain yang di luar kontrol kita. Bisa kita, oke, ganti deh presidennya dengan si B, ya belum tentu juga lebih baik. Tapi kalau kita fokus kepada diri kita, ayo berubah, walaupun cuma se-RT gitu ya. Saya rasa itu akan ada efek yang luar biasa. Mungkin pernah Pak dengar ya, saya lupa referensinya, tapi salah satunya yang mengatakan begini. Jadi kalau orang punya energi, jadi orang tuh punya energi Pak Anton, ada positif dan negatif. Nah, semakin tinggi energi positifnya, itu yang paling top itu dia bisa mempengaruhi tidak cuma satu orang, dia bisa mempengaruhi tanpa kelihatan loh. Ini ilmiah sebetulnya. Nah sebaliknya kalau energi negatif ya di hati, dengki, kemudian juga selalu menghujat, itu juga sama menyebarkan ke sekelilingnya, walaupun kita nggak kenal begitu. Nah ini kalau nggak salah nanti saya coba ya cari referensinya ya. Jadi itu pengaruh, makanya kalau saya berpendapat lebih baik kalau kita pengen berubah mulai dari kita gitu ya. Oke, kita tidak suka dengan orang lain, itu kadang kita salah. Kadang-kadang kita suka ternyata akhirnya wah menjadi kebalikannya kita ya. Atau sebaliknya, dulu kita nggak suka, kita jadi simpati. Ini manusia akan berubah-ubah. Kenapa? Karena kita terbatas informasi kita peroleh tadi. Apakah bisa dikatakan bahwa energi positif dan negatif itu ada kaitannya dengan kebutuhan primer yang sudah terpenuhi atau belum dan kebutuhan sekunder yang sudah terpenuhi atau belum? Tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Kepada pemikiran gini, saya ambil contoh ya. Di salah satu daerah di Jawa Barat itu tanahnya subur ya. Bagus banget deh untuk pertanian seperti itu. Tapi banyak masyarakatnya miskin, Pak Anton. Padahal di tanahnya subur. Jadi sebenarnya yang salah siapa?
kalau kita kembali kepada secara spiritual, udah disediakan kok tanah yang subur ini, kok kamu mesti kayak anak ayam mati di lubung padi begitu. Jadi kembali kepada orangnya sebetulnya, ya, kemudian kepada orangnya. Itu yang dibutuhkan sebetulnya adalah bagaimana mental itu berubah ya. Jadi tadi itu, kalau misalnya masyarakatnya mentalnya jadi positif, saya rasa itu akan dengan dirinya akan berubah. Dan otomatis nanti pemimpin juga akan mengikuti. Kita tahu bahwa ya, ada yang mengatakan pemimpin itu adalah cerminan anak buahnya gitu sebetulnya. Jadi bukan terbalik sebetulnya. Ya. Ya, tadi saya baru lihat YouTube ya bahwa memang sistem memilih pemimpin di masyarakat Barat dan di masyarakat Timur memang berbeda ya. Karena adanya susunan masyarakat yang jauh berbeda. Itu bagaimana kita menjelaskannya? Bisa diulang, Pak Anton? Ya, artinya pertanyaannya bisa diulang. Artinya bahwa memilih seorang pemimpin di masyarakat Barat, di masyarakat Timur itu berbeda ya. Kita lebih menitik beratkan kepada musyawarah. Nah, di masyarakat Barat itu lebih menitik beratkan kepada kemampuan orangnya. Ya, saya rasa itu berpengaruh ya, karena kita kan memang sejarahnya beda gitu ya. Sejarahnya beda, jadi istilahnya tuh kerajaan lah dulu ya, banyak kerajaan kan dari mulai Majapahit sampai dengan kerajaan sekarang masih ada ya, Sultan Jogja seperti itu. Saya rasa itu akan agak sulit untuk mulai banyak berubah ya. Jadi tetap saja yang namanya orang istilahnya tuh ya siapa dia gitu ya, tidak hanya kemampuan begitu. Itu akan berpengaruh. Nah, ini di luar masalah permainan politik ya, tapi sebetulnya dalam kepemimpinan itu atau dalam katakanlah kita ambil dalam satu perusahaan, memang kinerja juga dipentingkan. Tetapi ujung-ujungnya adalah apakah saya cocok dengan orang tersebut, gitu ya. Karena kan modelnya begitu. Saya jadi diangkat sebagai CEO, maka saya diperkenankan untuk memilih sendiri direksi saya. Kenapa? Ada bagusnya. Kalau direksi yang lain dipilih juga oleh yang di atasnya saya, maka tidak akan sulit terjadi kekompakan ya dalam memanage seperti itu. Nah, pada saat memilih tadi tentu akan timbul subjektivitas. Dulu lihat dari hal kecil, misalnya kalau calon bawahan saya ini sikapnya tidak santun sesuai dengan norma-norma saya gitu ya, kan ada juga menurut saya kalau misalnya bicara keras tidak sopan misalnya seperti ya, karena budaya saya. Tapi tempat lain bicara keras nggak masalah. Itu akan berpengaruh. Jadi walaupun orang itu pintar, belum tentu saya angkat katakanlah sebagai direksinya gitu ya, kan gitu ya. Karena ada unsur wah ini secara hubungan komunikasi bisa tidak cocok, walaupun dia lebih pintar. Nah, saya juga nggak yakin di negara barat cara pikir hal yang sama juga ya. Kepintaran sebetulnya kalau dipikir nomor 2, cocok. Yang nomor 1 adalah cocok nggak saya dengan yang bersangkutan dalam berkomunikasi, dalam bekerja sama begitu. Ya, itu betul sekali ya, Pak Agus ya, karena baru-baru ini diadakan penelitian di Australia, di negara barat, bahwa yang bisa naik ke atas itu bukan hanya pintar sebenarnya, tapi bagaimana membawa diri di dalam tempat pekerjaan. Jadi bukan hanya pintar, tapi memang sebagai seorang pemimpin, karena kerja zaman sekarang merupakan satu tim ya. Kalau tidak bisa bekerja sebagai satu tim, ya akan tersingkir. Iya, betul. Jadi komunikasi, ujungnya adalah komunikasi, betul. Itu jadi istilahnya karena emotional intelligence-nya memang saya rasa berlaku juga ya di Indonesia maupun di luar begitu. Nah, saya rasa tadi kaitan dengan emotional intelligence tadi, IQ tadi, emotional quotient ya, mungkin di Indonesia lebih kuat gitu ya. Kita misalnya di budaya Jawa, kita mesti bisa membaca apa yang tidak dikatakan begitu. Tetapi kalau kita lihat pendapatnya Drucker juga sama, dia bilang kayak begini, dengarkanlah apa yang tidak diucapkan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari budaya Barat pun ya, dari sisi manajemen tadi sama. Ya, kita masih melihat tidak hanya dia pandai, tapi juga
dan berkomunikasi, dia mesti lihat lawan bicara dia itu apakah bisa memahami ya apa yang tersirat seperti itu. Memang ada yang mengatakan di dunia barat mungkin harus to the point, tapi kalau kita lihat Drucker itu kan orang barat gitu. Kok dia mengatakan seperti itu? Ya, bahwa dengarkanlah apa yang tidak dikatakan. Begitu, Pak Anton. Baik, Pak Agus Dania, terima kasih banyak. Anda seorang akademisi ya di Indonesia bicara, mungkin akan kita cari waktu yang episode berikutnya. Untuk saat ini terima kasih banyak. Baik. Dan selamat malam. Selamat malam, Pak Anton. Terima kasih. Salam sehat.